Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam renungan malam dari Majelis Resort Majelis Jemaat GKI Sampit 1 Agustus 2024. Adapun sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari Kitab Perjanjian Lama dari Kitab Keluaran pasal 32 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29 dengan judul Anak Lembu Emas. Saya akan bacakan secara khusus yaitu ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20 sebagai berikut. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua lau itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini terjadi ketika orang Israel baru saja yaitu keluar dari perbudakan di Mesir. Dan mereka pada saat itu berada di kaki Gunung Sinai, dan Musa yaitu naik ke Gunung Sinai untuk mendapat firman Tuhan, yakni 2 loh batu yang bertuliskan yaitu 10 firman, 10 commandment, di mana loh batu yang pertama mengatur kehidupan yaitu Allah dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah. Dan loh batu yang kedua adalah mengatur kehidupan sesama manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Musa telah turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua loh batu itu, alangkah marahnya dia bahwa bangsa Israel itu sedang menari-nari, sedang bersukaria, menyembah yaitu patung anak lembu emas. Lalu kemudian dengan marah ia melempar kedua loh batu itu dan rusak hancur di kaki gunung itu, dan ia mengambil yaitu patung lembu emas sembahan mereka itu dan menghancurkannya, membakarnya, menggilingkannya dan menghalusnya dan menaburnya di atas air dan menyuruh bangsa itu meminumnya. Itulah tanda kemarahan yang amat sangat dari yaitu Musa terhadap bangsa itu yang telah begitu liar, begitu mudahnya yaitu beralih dari Allah yang setia, yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir itu. Dan begitu cepatnya mereka lupa. Hanya kurang lebih 40 hari saja yaitu Musa berada di Gunung Sinai untuk memperoleh 2 loh batu 10 firman itu. Sudah mereka liar, mereka menyembah berhala, lupa bagaimana mujizat Tuhan dengan mereka berjalan melalui laut Tiberau yang dibelah oleh Tuhan yang dipimpin oleh Musa pada saat itu. Lalu kemudian berikutnya Musa bertanya kepada Harun, kenapa semua ini terjadi? Harun berdalih. Harun mengatakan, bangsa itu engkau tahu, dia itu cenderung jahat. Lalu ketika mereka datang meminta supaya dibuatkan lembu emas, lalu mereka mengumpulkan anting-anting emas dan perhiasan emas mereka, dan begitu yaitu dilempar ke dalam api, keluar lembu emas. Bohong. Harun bohong. Padahal itu dalam ayat sebelumnya itu dicetak oleh yaitu Musa dengan yaitu membentuk patung lembu emas itu oleh Harun
yang melakukan itu. Jadi di sini kita melihat bagaimana peran pemimpin Harun itu cenderung takut kepada umat itu dan mengokekan saja dan setuju saja dengan yaitu membuat patung lembu emas itu. Dan itulah membuat menyeret orang Israel berdosa akibat ketidaktegasan yaitu Harun sebagai pemimpin sementara yang dipercayakan oleh Musa mengawasi bangsa itu selama ia berada yaitu di puncak gunung Sinai saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian berikutnya kita melihat dalam ayat 21-24 itu bagaimana Harun berdalih menyalahkan bangsa itu, membenarkan tindakannya, tapi jelas dia telah menyeret bangsa itu sangat berdosa besar di hadapan Tuhan dengan menyembah yaitu patung lembu emas itu. Lalu kemudian Musa melihat ayat 25, bangsa itu sangat liar, sangat yaitu menyembah jauh daripada Tuhan, dan itulah Musa sangat marah. Sehingga pada ayat 26 sampai 29 Musa mengatakan, bagi yang ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, mari kemari dekat dengan Musa. Hanya suku Lewi yang dekat dan datang kepada Musa. Dan Musa memerintahkan kepada suku Lewi itu, yaitu berjalanlah bolak-balik di antara perkemahan itu dan bunuh, yaitu saudara dan siapa saja. Dan akhirnya mereka pada saat itu tewaslah 3.000 orang banyaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-28 itu terbunuh, yaitu 3.000 orang yang menyembah berhala, yang berdosa kepada Tuhan saat itu. Lalu kemudian setelah itu Musa datang kepada Tuhan, ayat yang ke-30 sampai 35, supaya memohon bangsa itu tidak dimusnahkan, tidak dihancurkan. Karena Tuhan berjanji, berkata kepada Musa, biarlah namamu saja yang ada, engkau saja menjadi banyak. Biarlah umat bangsa ini yang dimusnahkan dan yaitu dibinasakan. Tapi Musa mengatakan, dan lebih baik sayalah yang tidak ada dan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Tapi akhirnya Tuhan menjawab Musa, dia katakan, yang berdosalah yang harus dimusnahkan, yang dihukum. Dan engkau pergi dan pimpinlah bangsa itu untuk menuju tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat nas ini. Paling tidak ada dua hal yang perlu kita renungkan bagi kehidupan kita dari pengalaman cerita Musa dan Harun dan umat Israel di kaki gunung Sinai ini. Yang pertama, bahwa sikap dari yaitu Musa ini. Kita melihat bagaimana bangsa yang berdosa itu harus dihukum. Dan Musa betul-betul yaitu menghukum ataupun yaitu murka dan tidak kompromi dengan dosa. Dan ia melakukan tindakan-tindakan yang tegas, tidak kompromi dengan dosa. Dan itu pelajaran bagi kita. Janganlah seperti Harun lemah, apa permintaan orang banyak, mau berdosa, orang banyak berdosa, oke. Menyembah berhala patung lembu emas, ya oke. Nah, itu kompromi dan larut ke dalam dosa yang dilakukan oleh Harun. Musa tegas, hancurkan yaitu patung lembu emas ini, giling dan hambur debunya di atas air dan minum bagi bangsa itu. Itu artinya apa? No terhadap dosa, tidak terhadap segala pelanggaran, tidak terhadap yang namanya ketidakjujuran. Untuk dosa, kita harus berani mengatakan no untuk dosa, untuk yaitu dosa. Yes, untuk taat dan setia kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kita melihat dari nas ini, ialah yang bersalahlah yang dihukum. Musa mengajukan dirinya, hapuslah namaku dari kitab yang telah engkau tulis itu Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, mereka yang bersalah, mereka yang berdosa lah yang dihukum. Jadi soal penghukuman atas dosa, setiap orang harus bertanggung jawab, bukan orang lain. Jadi dosa, akibatnya adalah maut, kematian, penghukuman. Sehingga dengan demikian kita harus belajar dari nas ini. Jangan berbuat dosa. Akhirnya dari firman Tuhan ini harus berkata, no terhadap dosa. Yes, ikut Yesus dengan setia, percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati saudara-saudara umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Engkau memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, meneguhkan iman percaya kami dan membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati seluruh warga jemaat-Mu, seluruh pendengar renungan malam ini. Engkau memberkati dan menyertai, memberikan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati tiap-tiap keluarga, berikan kebahagiaan, sukacita, dan kiranya Engkau memimpin setiap keluarga rumah tangga dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati usaha dan pekerjaan seluruh sidang jemaat-Mu, sukses berhasil mencapai sejahtera dan sukacita. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam perjuangan menggapai masa depan, dengan pertolongan dan berkat Tuhan, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, menjadi orang yang sukses dan berhasil, menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati gereja Kalimantan, Pengelis dan Majelis Sinode, Majelis Resort, Majelis Jemaat, lingkungan-lingkungan dan kelompok-kelompok, mampu melaksanakan tugas dan pelayanan, menyembah puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kami bertumbuh bersama dalam iman yang teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemimpin kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga mampu diberikan kerinduan untuk mengabdi, melayani, mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi negeri, bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan malam saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam.